Art of the Devil 3 ini adalah kelanjutan cerita dari sequel 2, di mana kita akan dibawa flashback ke awal pertemuan Bu Panor dan Ayata, juga kronologi meninggalnya Tak beserta keluarganya. Buat teman-teman yang belum tahu cerita sequel keduanya, ada baiknya menonton terlebih dahulu ya, agar paham alur ceritanya. Oke, dan jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Terima kasih. บังเกิดมหาบังเกิดไอ้นางจองไอ้นางจอง 1 tahun setelah meninggalnya Tak, terlihat seorang biksu menjemput arwah Tak di dermaga. Biksu berkata bahwa Tak memiliki karma buruk. Ia telah terjebak dalam siklus kekal ilmu hitam yang digunakannya. Tak menyesal dan meminta pada biksu untuk disucikan. Namun biksu berkata bahwa ia harus menuai apa yang telah ia tanam. Sang biksu hanya bisa membantu Tak dengan membawanya kembali ke rumah ayahnya. Shin berpindah ke seorang dukun bernama Dit. Aduh, ini tambah huruf aja di nama Mimin dong. Aduh. Terlihat Dit sedang menyiksa guru spiritualnya untuk mendapatkan Dewa Mata Tiga agar bisa menguasai seluruh ilmu hitam. Sang guru berkata bahwa hanya pion yang akan dipilih Dewa Mata Tiga, bukan Dit. Setiap hari Dit harus berendam dengan ramuan herbal untuk menyembuhkan luka di perutnya yang semakin hari semakin parah, sampai digerebutin belatung karena terlalu banyak menyerap ilmu hitam. Karena kesal dan tak menemukan Dewa Mata Tiga di tubuh sang guru, dengan sadisnya Dit menghabisi gurunya sendiri. Sesampainya di rumah, Dit didatangi oleh hantu pion. Ternyata setelah mendapat informasi dari gurunya, Dit langsung membunuh pion. Akan tetapi ia gagal mendapatkan Mata Tiga. Jika ia tak segera mendapatkan Mata Tiga, lukanya akan terus memakannya hingga tewas. 1 tahun sebelum Tak meninggal, di sebuah rumah sakit jiwa terlihat seorang perawat bernama Pen dan dokter menuju ke ruangan pasien yang tak asing lagi, yaitu Bu Guru Panor yang menjadi ODGJ setelah makan daging Mbah Dukun. Jadi si Pen ini adalah adik kandung ibu Tak yang bernama Deon. Tak lama kemudian, suami Pen bernama Aut datang. Mereka berdua segera bergegas menjemput ponakan Pen yang tak lain adalah Tak. Sudah 10 tahun lamanya Tak meninggalkan kampung halaman ibu kandungnya. Kakek Tak, ayah dari ibu Tak, sangat bahagia menyambut kedatangan cucu satu-satunya tersebut. Ia berjanji akan membiayai segala kebutuhan dan akan menguliahkan Tak. Dan ini adalah nenek buyut Tak, seorang cenayang. Ia adalah ibu dari kakek Tak. Pen segera membawa ponakannya tersebut ke kamar ibu Tak. Singkat cerita, malam pun tiba. Tak sengaja Tak menemukan mayat ibunya yang diawetkan di pabrik garam milik kakeknya. Sang kakek memergoki Tak, namun ia tak marah. Kakek berkata selama 15 tahun ia menyimpan mayat Deun, berharap bisa menghidupkannya kembali. Ketika Tak masih kecil, mereka pernah mencoba ritual tersebut. Akan tetapi gagal karena Tak yang ketakutan tak bisa membaca mantra yang diberikan padanya. Dan dukunnya adalah Dit. Di sini kita bisa lihat Bu Panor dijadikan wadah untuk menghidupkan Deun. Alasan si kakek menggunakan ibu Panor karena dialah penyebab ibu Tak meninggal. Panor adalah perusak rumah tangga putrinya alias pelakor. Dengan kata lain, tubuh Panor nantinya akan ditempati oleh roh Deun. Sementara roh Panor akan ditarik keluar dan disimpan di dalam cermin lalu dikubur, agar jiwa Deun selamanya berada di tubuh Panor. Karena kini Tak telah dewasa, sang kakek berniat melakukan ritual itu kembali. Ia yakin ritual menghidupkan kembali putri sulungnya akan berhasil. Ia lantas memberikan mantra tersebut pada Tak untuk dihafalkan. Tak lama kemudian, Pen datang membawa album foto keluarga Tak dan buku harian ibunya. Ia meminta ponakannya untuk membaca isi buku tersebut. Dan kita akan dibawa flashback ke hari kelahiran Tak. Saat itu keluarga Tak sangatlah harmonis dan bahagia. Akan tetapi setelah melahirkan, Deun mulai sakit-sakitan. Setiap hari ia harus mengkonsumsi ramuan herbal khusus yang dibuat oleh suaminya.
Meskipun begitu, Deun tetaplah bahagia karena keluarga dan suaminya merawatnya dengan penuh kasih sayang. Namun perlahan-lahan kebahagiaan itu mulai memudar ketika orang ketiga hadir dalam kehidupan rumah tangganya. Dia adalah Panor, pelakor yang menyebabkan ibu tak meninggal. Waktu itu Ayata sedang berada di sekolah berniat mencari guru privat untuk adik iparnya yang akan ikut ujian keperawatan. Di saat bersamaan, Panor masuk ke ruang kepala sekolah yang membuat Ayata langsung terpesona. Tanpa berpikir panjang lagi, Prawit, Ayata langsung meminta Panor menjadi guru privat iparnya. Setiap hari Panor datang ke rumah Prawit. Merasa waktunya bersama Panor masih kurang, ia meminta tambahan waktu dengan memberikan les untuk anaknya Tak disangka, Panor memiliki perasaan yang sama dengan Prawit. Semakin hari hubungan mereka semakin dekat dan mesra. Panor bahkan menyewa salah satu rumah keluarga Prawit agar bisa terus berduaan. Jelas saja hal itu tak disia-siakan oleh Prawit. Ia memberitahukan hal tersebut kepada ibunya, dan yang terjadi adalah sang ibu malah mendukung hubungan mereka berdua. Karena ia tahu putranya sangat menyukai Panor. Ia tak keberatan jika Prawit menjadikan Panor istri kedua sembari memberikan alamat seorang dukun. Sepulang dari dukun, seperti biasanya Prawit harus memberikan Deun ramuan herbal racikannya. Setelah meminumnya, tanpa diduga Deun mengalami kejang-kejang dan tewas. Di hari Pen dinyatakan lulus ujian masuk akademi keperawatan, harus diiringi berita duka meninggalnya sang kakak. Disinilah terkuak bahwa Deun mati karena diracuni oleh suaminya agar bisa menikahi Panor. Tak hanya bisa menangis mengetahui kenyataan tersebut. Sementara itu di rumah sakit, Panor yang sedang hamil anak kedua teringat kembali ketika ia memakan daging mbah dukun yang membuatnya berakhir di rumah sakit jiwa. Singkat cerita, hari pembangkitan pun tiba. Pen dibantu Tak segera membawa kabur Panor dari rumah sakit jiwa dan menempatkannya di gudang. Semua telah berkumpul termasuk dukun, dan segera memulai ritual dengan mengeluarkan janinnya terlebih dahulu. Ketika Panor berteriak kesakitan, nampak dewa mata tiga muncul di keningnya. Bersamaan dengan dikeluarkan janinnya, roh Panor pun ikut keluar. Tak segera membaca mantra, terlihat jasad ibunya mulai bergerak dan berpindah ke tubuh Panor, sementara roh Panor dimasukkan ke dalam cermin. Dukun mengikat benang merah ke tangan Panor. Ia berkata untuk menjaga benang tersebut dan jangan sampai putus. Segera mengkremasi jasad Deun serta menguburkan cermin dan janin Panor. Kini Deun telah bangkit dalam tubuh Panor. Tak terlihat sangat bahagia menyambut kehidupan baru ibunya. Sementara Awat segera OTW kuil di tengah hutan untuk menjalankan perintah dukun. Akan tetapi Awat yang mendengar suara wanita malah lari ketakutan tanpa menguburkan janin dan cermin yang berisi Panor. Keesokan harinya keluarga Tak langsung mengkremasi jasad Deun. Setelah itu, Pen bersama suaminya berbelanja perlengkapan bayi dan baju untuk kakaknya Deun. Awat sangat bahagia mengetahui dirinya akan menjadi seorang ayah. Keceriaan dan kebahagiaan yang sudah lama kakek dambakan kini menjadi kenyataan. Seluruh keluarga bersukacita menikmati momen bahagia tersebut. Akan tetapi tak berlangsung lama. Ketika nenek meletakkan sesajen di depan rumah, Deun secara diam-diam memakan sesajen tersebut dengan lahapnya. Ia sampai berebut dengan demit lainnya. Tanpa ia sadari, benang merah di tangannya terputus. Seketika itu juga ia mengalami kejang-kejang. Para demit yang melihatnya langsung pergi meninggalkan Deun. Ayah dan nenek segera membawanya ke gudang dan tak menyadari bahwa benang di tangan Deun terjatuh. Menurut nenek, orang yang kembali dari kematian tidak akan sepenuhnya menjadi normal. Terlihat roh Deun seakan-akan ingin keluar dari tubuh Panor. Nenek langsung membacakan mantra dan memercikan air suci untuk menenangkan Deun. Tak terlihat cemas mengetahui kondisi ibunya. Keesokan malamnya, Deun mendatangi sebuah gubuk tengah hutan di mana suaminya sudah terikat. Deun kembali teringat akan semua perbuatan suaminya yang telah meracuninya dan menikahi selingkuhannya Panor.
Ia mulai menyiksa suaminya seperti kejadian yang kita lihat di sequel kedua Art of the Devil. Setelah itu ia kembali ke rumah, namun di jalan ia dihadang oleh dukun Dit. Dit berencana mengambil dewa mata tiga dari tubuh Panor. Tak yang sedang mencari ibunya tanpa sengaja melihat dukun membawa pergi ibunya. Ia berusaha menghentikannya tapi tak berhasil. Dukun membawa Panor ke sebuah gudang dekat kuil di mana Aot menyimpan janin dan cermin berisi roh Panor. Dukun meminta roh Deun keluar dari tubuh Panor agar ia bisa mengambil dewa mata tiga. Namun Deun menolaknya. Dukun terpaksa memasang segel di tubuh Panor yang membuat roh Deun terpaksa keluar. Ketika dukun akan mencongkel mata tiga, tak tiba-tiba muncul dan langsung menyerang dukun. Dan tanpa sengaja membuat cermin yang berisi roh Panor pecah. Karena tak bukanlah lawan dukun, ia dengan mudah dikalahkan. Akan tetapi semua sudah terlambat. Roh Panor kini telah kembali ke tubuhnya. Hal itu membuat dukun ketakutan dan kabur dari tempat itu. Panor kemudian membawa Tak pulang ke rumah. Tak masih belum tahu bahwa roh dalam tubuh Panor bukanlah ibu kandungnya. Dari sinilah aksi balas dendam Panor dimulai. Ia mengumpulkan bahan-bahan untuk menyantet keluarga Prawit, mulai dari bekas pijakan kakek-kakek hingga rambut Pen. Setelah semuanya terkumpul, Panor kembali ke gudang mengikat sang kakek. Ia berkata akan membiarkan kakek menyaksikan kematian anggota keluarganya. Ia sampai memasang banyak peniti di area mata kakek agar si kakek tak bisa memejamkan mata. Setelah itu, ia mulai menyantet nenek buyut Aot dan tak berusaha menghentikan nenek yang akan menusuk kepalanya dengan tusuk kode, akan tetapi mereka gagal menyelamatkan nyawa nenek. Aot berhalusinasi mendengar dan melihat istrinya Pen menangis menahan rasa sakit di perutnya yang terlihat berdarah. Ia mengejar Pen hingga ke dalam hutan. Namun sesampainya di hutan, wajah Pen seketika berubah menjadi Panor. Aot segera berlari menjauhi Panor. Aot yang ketakutan kembali dikejutkan dengan munculnya seekor kalajengking dari balik bajunya. Dan tiba-tiba lehernya sudah terikat tali kincir angin. Untung saja tak datang tepat waktu bersamaan dengan pulangnya Pen dari rumah sakit. Mereka berusaha menyelamatkan Aot namun semuanya sia-sia. Aot harus tewas di tempat itu. Pen hanya bisa menangisi kematian suaminya. Kini giliran Pen. Mendengar teriakan kesakitan dari ayahnya, Pen dan ponakannya berusaha mencari keberadaan kakek di gudang. Namun anehnya, mereka berdua tak bisa menemukan gudang tersebut. Karena sudah dimantrai oleh Panor, bukan hanya gudang saja yang tak terlihat, tapi Tak dan bibinya tak bisa saling melihat, padahal jarak satu sama lain sangatlah dekat. Panor menjadikan ayam mertuanya sebagai wadah untuk menyantet keluarga Tak. Ia memasukkan kalajengking ke mulut kakek yang membuat Pen kesakitan karena kalajengking tersebut kini sudah berada di dalam perutnya. Dan tewas. Tak syok melihat bibinya mati mengenaskan. Di saat ia sedang meratapi kematian sang bibi, Panor tiba-tiba muncul. Tak yang sudah tak tahan langsung menyerangnya, akan tetapi serangannya tersebut menembus tubuh Panor. Ketika Panor mencekik leher Tak, dukun tiba-tiba datang menjerat leher Panor dan menusuknya dengan pisau. Dukun meminta Panor menyerahkan mata tiga. Namun Panor berkata bahwa ia telah menumbalkan tubuhnya menjadi budak dewa mata tiga. Mendengar itu dukun menjadi panik dan ketakutan. Ia langsung melepaskan Panor. Panor langsung membacakan mantra hingga membuat tubuh dukun hancur seketika. Tak yang berhasil menemukan gudang syok melihat anggota keluarganya yang sudah meninggal berada di tempat itu bersama kakek. Ketika ia akan menyelamatkan kakek, Panor tiba-tiba muncul. Panor berhasil menangkap anak tirinya dan membunuh Tak seperti adegan yang kita lihat di sequel kedua film ini. Shin berpindah ke biksu yang mengantar arwah Tak menasehati Panor agar bertobat. Terlihat Panor menangis sembari membayangkan masa kecilnya, yang ternyata sejak kecil Panor telah belajar ilmu hitam untuk membalas dendamnya kepada teman-temannya yang sering membulinya di sekolah karena penampilannya yang tidak menarik. Ia juga meminta kepada dukun agar membuatnya terlihat cantik dan dipuja oleh semua orang.
Di akhir film diperlihatkan arwah Tak yang sedang menjemput teman sekolahnya di stasiun kereta. Kisah ini pun berlanjut di sequel kedua dan tamat. Pesan yang bisa kita ambil adalah jauhi dukun, jauhi ilmu hitam. Oke, sampai di sini dulu cerita hari ini. Jika suka dengan video ini boleh minta like-nya. Sampai jumpa lagi di film-film berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.